Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sarapan pagi pakai rendang. Makan siang pakai teri campur petai. Kami menyambut dengan sukacita di Kota Padang. Tuhan Yesus menyertai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat malam. Bersama saya Pendeta Octavia Stefani Tumanduk Sahuberwa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efrata Bangun Jaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh diberkati oleh Tuhan memasuki malam hari ini untuk mengakhiri seluruh aktivitas kegiatan kita. Maka mari kita meluangkan sedikit waktu kita untuk bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, di malam hari ini Tuhan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami di hari ini. Tuhan masih izinkan kami bersama-sama untuk boleh meluangkan sejenak waktu kami, merenungkan sabda firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan senantiasa menjadi kekuatan iman, pengharapan kami untuk melaksanakan aktivitas kami yang ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan kita pada perenungan di malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-37. Yehezkiel, pasal 37, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan yang mengatakan, "Maka firman-Nya kepadaku bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku,
dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya, demikian firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi boleh merenungkannya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita setiap hari. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu ada banyak sekali perjalanan lika-liku kehidupan yang dimana Tuhan izinkan agar supaya kita sebagai umat yang dipercaya oleh Allah boleh menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan anugerahkan. Oleh karenanya, bagaimana kita boleh belajar agar supaya pengalaman-pengalaman iman, lika-liku kehidupan, pergumulan, persoalan, itu memberikan pembelajaran iman bagi kita sekalian agar supaya mau taat dan setia kepada Tuhan. Teks Alkitab kita di malam hari ini mau menjelaskan tentang bagaimana perintah Tuhan kepada Yehezkiel untuk bernubuat tentang nafas hidup. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang nafas hidup, bagaimana dalam perenungan kita digambarkan nafas hidup itu akan datang dari keempat penjuru angin yang kemudian akan membangkitkan orang-orang yang telah terbunuh. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-9. Ya, memang secara spiritual nubuat Tuhan yang berkuasa menghidupkan kembali, menyembuhkan jiwa yang terluka menjadi satu gambaran nyata bagaimana kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, perenungan firman Tuhan itu sekaligus mau memberikan gambaran bagaimana Allah tidak pernah sedikit pun memberikan harapan palsu kepada anak-anaknya. Dan juga Dia senantiasa memberikan satu harapan, satu kehidupan bagi setiap mereka yang ada di tengah-tengah penderitaan, bagi setiap mereka yang ada di tengah-tengah kehancuran, bagi setiap mereka yang mungkin sudah sampai pada titik nadir akhir kehidupan mereka. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel ayatnya, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 mau memberikan satu gambaran yang begitu luar biasa bahwa setiap nafas hidup yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang percaya menjadi satu pengalaman iman yang dimana Allah ingin sampaikan bahwa kita harus senantiasa bersandar kepada Allah. Sama seperti yang tergambar pada ayatnya yang ke-10. Di situ firman Tuhan ditegaskan bahwa lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Itu menjadi satu gambaran iman, pengalaman iman orang percaya, bahwa ketika Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, tidak akan ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karenanya, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, Tuhan bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap langkah apa yang menjadi keputusan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Namun bagaimana kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk berserah, kita belajar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita melihat bahwa seperti nafas hidup yang datangnya dari segala penjuru, berarti gereja juga harus menjadi tempat bukan hanya untuk membina, bukan hanya sebagai tempat untuk membimbing jemaatnya, tetapi gereja juga harus menjadi tempat yang mampu menyembuhkan, memulihkan, memberikan semangat kepada jemaat.
supaya bukan mereka disegarkan melalui jasmani mereka, tetapi mereka juga boleh disegarkan melalui rohani mereka, karena gereja hadir di situ, karena Allah hadir melalui gereja untuk menjadi alat kerja Allah untuk mewujud nyatakan bahwa bagaimana Allah begitu luar biasa bisa berperkara dalam segala perjalanan kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, ada satu ayat yang menarik dalam kitab Mazmur 150 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Itu menjadi satu gambaran nyata bahwa ada ajakan ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup, menyembuhkan rohani kita, menyembuhkan jiwa kita. Kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diajak untuk bersyukur. Kita diajak untuk boleh melihat bahwa karya Allah yang begitu luar biasa tidak akan pernah lalu daripada kita. Yang terpenting adalah ketika kita boleh bersatu di dalam roh bersama-sama dengan Allah, maka kita percaya bahwa Allah akan senantiasa hadir di dalam hidup kita, sama seperti udara yang kita hirup, sama seperti denyutan jantung yang berdetak. Kuasa Tuhan bekerja di situ, seperti tubuh dan panca indera yang Tuhan gerakan, maka kita akan bisa merasakan kasih Allah, maka kita akan belajar untuk terus memuliakan nama Allah. Oleh karenanya, mari saudaraku yang dikasihi oleh Allah, mengakhiri aktivitas kegiatan kita di malam hari ini, kita patut bersyukur ketika Tuhan masih boleh menuntun, membimbing, menyertai kita sepanjang aktivitas kita di hari ini. Itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kita. Oleh karenanya, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, saat Tuhan izinkan untuk esok hari kita masih bisa menikmati dunia ini, bersyukurlah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, andalkanlah Dia senantiasa. Percayalah bahwa dalam segala tantangan kehidupan, Tuhan pasti punya jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan selalu melakukan segalanya indah pada waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami dari sepanjang aktivitas kegiatan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa pengalaman-pengalaman iman dari aktivitas kegiatan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani membuahkan sukacita, membuahkan damai sejahtera, agar kami senantiasa berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, berkati gereja-Mu dimanapun kami berada, dalam tugas kerja layan kami untuk mewujud nyatakan kasih Allah, sukacita di tengah-tengah persekutuan orang percaya, ataupun di tengah-tengah kehidupan kami dalam bermasyarakat. Kami tahu Tuhan bisa pakai kami sebagai alat kerja Allah untuk membagikan kabar sukacita. Oleh karenanya, kami serahkan kehidupan kami di malam hari ini, peristirahatan kami juga serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami boleh belajar ketika Tuhan anugerahkan hari yang baru. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan di mana Tuhan masih izinkan kami untuk menjadi alat kerja Allah, menjadi firman yang hidup, membagikan kasih Allah itu secara nyata melalui tutur kata perilaku kami dalam hidup kerja layan kami setiap hari. Kami bersyukur, namun kami mohon Kau ampuni salah dan dosa yang kami lakukan jauh daripada kehendak-Mu, sehingga doa yang jauh daripada sempurna ini tidak akan pernah menjadi batu sandungan ketika Tuhan turut bekerja menjawab setiap seru doa sembahyang kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih.
Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.